Kadang di tengah badai kehidupan yang datang bertubi-tubi, kita tidak lagi mencari jawaban yang cerdas atau solusi yang sempurna. Yang kita rindukan hanyalah sosok yang mau duduk di samping kita tanpa banyak bicara, membiarkan keheningan menjadi pelukan yang paling hangat. Banyak orang salah paham, mereka berpikir harus selalu memberikan nasihat panjang lebar agar terlihat peduli. Padahal kehadiran yang diam itu seringkali lebih menyembuhkan daripada 1000 kata motivasi. Di saat hati sedang rapuh, kata-kata kadang terasa berat, sementara diam yang penuh kebersamaan terasa ringan dan menenangkan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu serba cepat dan serba instan, termasuk cara menghibur orang yang sedang susah. Begitu ada teman atau pasangan yang curhat, langsung muncul dorongan untuk menganalisis masalah, memberikan perspektif baru, atau bahkan menyodorkan langkah-langkah praktis. Padahal di banyak momen yang paling dibutuhkan bukanlah peta jalan keluar dari masalah tersebut, melainkan hanya sebuah kehadiran yang tulus yang mengatakan tanpa kata, "Aku ada di sini, bersama kamu apa adanya." Kehadiran yang diam ini seperti hujan lembut di musim kemarau panjang. Ia tidak langsung menyelesaikan kekeringan, tapi ia membuat tanah hati menjadi lebih lembut, lebih siap menyerap apapun yang akan datang kemudian. Ketika seseorang hanya duduk di sampingmu, mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa buru-buru ingin memperbaiki, itu memberi ruang bagi luka untuk bernapas. Ruang itu yang seringkali justru menjadi awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Banyak laki-laki dan perempuan merasa gagal ketika pasangannya sedang down, karena mereka tidak tahu harus bilang apa. Mereka takut dia malah dianggap cuek atau tidak peduli. Padahal, diam yang disertai perhatian penuh justru adalah bentuk cinta yang paling dalam. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak perlu menjadi pahlawan penyelesai masalah setiap saat. Cukup menjadi manusia yang mau menemani, yang tidak lari ketika suasana tidak nyaman. Kadang kita terlalu terbiasa dengan budaya fix it. Begitu ada masalah, langsung dicarikan solusi. Begitu ada air mata, langsung dicari penyebabnya dan cara menghentikannya. Tapi luka emosional tidak selalu butuh dihapus secepat mungkin. Ia butuh diakui dulu keberadaannya. Dan pengakuan paling indah sering datang bukan lewat kalimat "ini solusinya", melainkan lewat pelukan diam atau tangan yang menggenggam tanpa perlu alasan. Kehadiran yang diam mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Bahwa kita tidak selalu harus pintar, tidak selalu harus kuat, tidak selalu harus menjadi sumber jawaban. Kadang cukup menjadi tempat berlabuh yang tenang, sebuah bahu untuk bersandar, sebuah napas yang sama ritmenya di tengah kegelapan. Itu saja sudah cukup membuat seseorang merasa tidak sendirian di dunia yang kadang terasa sangat dingin. Dalam hubungan, kemampuan untuk hanya ada tanpa paksaan untuk bicara adalah salah satu bentuk kedewasaan emosional yang paling jarang. Banyak pasangan yang putus bukan karena tidak saling cinta, tapi karena satu pihak selalu merasa harus menyelesaikan segala masalah pasangannya, sementara yang lain hanya ingin didengar dan ditemani. Kehadiran yang dia mengisi celah-celah itu dengan kehangatan yang tak terucapkan. Saat kamu sedang berada di titik terendah, nasihat-nasihat baik pun kadang terasa menyakitkan karena datang terlalu cepat. Otak sedang tidak siap menerima logika. Hati sedang butuh dirangkul dulu sebelum diajak berpikir jernih. Maka orang yang bijak akan memilih diam di sampingmu, membiarkan waktu berlalu pelan, sampai kamu sendiri yang mulai membuka ruang untuk solusi. Itulah kehadiran yang paling kita butuhkan. Kehadiran yang diam juga adalah bentuk penghargaan terhadap perjalanan orang lain. Ia mengatakan, "Aku percaya kamu bisa melewati ini meski aku tidak ikut campur terlalu dalam. Bukan karena acuh, tapi karena menghormati kekuatan dan proses yang kamu miliki." Ia tidak meremehkan masalahmu dengan solusi murahan, tapi ia berdiri di sampingmu sebagai saksi bahwa kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Di akhirnya, manusia adalah makhluk yang paling takut kesepian meski dikelilingi banyak orang, dan kesepian yang paling menyakitkan adalah ketika kita sedang terluka tapi merasa harus menyelesaikannya sendirian. Karena itu, hadir dengan diam adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan kepada orang yang kita sayangi. Bukan karena kita tidak punya solusi, tapi karena kita tahu di saat tertentu kehadiran lebih kuat daripada apapun. Kehadiran yang diam seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang paling indah sekalipun. Ia seperti lentera kecil di tengah malam gelap, tidak menerangi seluruh jalan sekaligus, tapi cukup memberikan rasa aman agar kita tidak takut melangkah. Ketika seseorang memilih untuk tetap tinggal di samping kita tanpa memaksa solusi, itu menunjukkan kedalaman cintanya yang sesungguhnya. Ia tidak datang untuk menjadi penyelamat, melainkan menjadi teman seperjuangan yang rela ikut merasakan beratnya beban, meski hanya dengan diam. Di saat kita sedang kacau dan pikiran berputar-putar tanpa henti, nasihat yang datang terlalu dini justru bisa terasa seperti beban tambahan. Otak kita sedang butuh istirahat, bukan tambahan analisis. Kehadiran yang tenang memberi izin bagi hati untuk merasakan emosinya sepenuhnya, tanpa rasa takut dihakimi atau dipercepat proses penyembuhannya. Itulah mengapa banyak orang merasa jauh lebih ringan setelah hanya bersama seseorang yang tidak berusaha memperbaiki mereka seketika. Kita sering lupa bahwa tidak semua masalah membutuhkan solusi langsung.
Ada luka yang harus dibiarkan mengalir dulu air matanya. Ada kesedihan yang butuh ruang untuk bernapas sebelum akhirnya bisa dilihat dari sudut pandang baru. Orang yang bijak memahami hal ini. Mereka tidak buru-buru membuka mulut, melainkan membuka hati dan kehadirannya lebih lebar, sehingga kamu merasa diperbolehkan untuk tidak baik-baik saja. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi ranjang sambil menangis pelan, dan pasanganmu hanya memelukmu dari belakang tanpa bertanya, "Kenapa?" Pelukan itu, hembusan napasnya yang pelan, dan kehangatan tubuhnya yang diam adalah obat yang tak ternilai. Di momen seperti itu, kamu tidak butuh psikolog dadakan. Kamu hanya butuh tahu bahwa kamu dicintai apa adanya, bahkan di versi paling hancur sekalipun. Kehadiran yang diam juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dengan diri sendiri. Ketika ada orang yang rela menemani kita tanpa mengharapkan kita cepat sembuh, kita pun belajar untuk tidak memaksa diri sendiri agar segera bangkit. Proses penyembuhan menjadi lebih alami, lebih lembut, dan jauh lebih berkualitas. Karena kita tidak lagi merasa bersalah karena masih sedih, masih lemah, atau masih belum menemukan jawaban. Banyak hubungan retak karena salah satu pihak terlalu ingin menjadi pahlawan. Ia merasa bertanggung jawab harus menyelesaikan semua masalah pasangannya, sehingga lupa bahwa kadang pasangannya hanya ingin dilihat, didengar, dan ditemani. Cinta yang matang adalah cinta yang mengerti kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus memberi solusi dan kapan harus memberi pelukan. Kehadiran yang diam adalah bahasa cinta yang paling universal. Ia tidak butuh kata-kata yang puitis, tidak butuh hadiah mahal, dan tidak butuh pencapaian besar. Cukup dengan duduk bersama di balkon sambil memandang langit malam, atau sekadar berbaring bersebelahan tanpa topik pembicaraan, sudah cukup menyampaikan pesan yang dalam. Kamu tidak sendiri, aku di sini. Di dunia yang penuh dengan orang-orang sibuk dan selalu ingin terlihat produktif, kehadiran yang diam menjadi semakin langka dan berharga. Orang yang mampu memberikannya adalah orang yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa dengan nasihat cerdas. Cukup keberadaannya yang tulus sudah menjadi bukti cinta yang paling kuat. Ingatlah bahwa suatu hari nanti kamu juga akan menjadi orang yang dibutuhkan kehadirannya yang diam oleh seseorang yang kamu sayangi. Di saat itu, jangan terburu-buru mencari kata-kata yang tepat. Cukup duduklah di sampingnya, genggam tangannya, dan biarkan keheningan berbicara. Karena kadang diam yang penuh kasih sayang adalah jawaban dari segala doa yang pernah dipanjatkan di tengah kesedihan. Pada akhirnya, kehadiran yang diam mengingatkan kita tentang hakikat hubungan manusia. Kita tidak saling memiliki untuk saling menyelesaikan, tapi untuk saling menemani. Bukan untuk menjadi sempurna bersama, melainkan untuk menerima ketidaksempurnaan satu sama lain dengan penuh kelembutan. Dan di antara semua bentuk cinta, kehadiran yang diam seringkali adalah yang paling tulus dan paling abadi. Kehadiran yang diam juga menjadi jembatan di saat dua orang sedang berbeda pemahaman. Ketika argumen mulai memanas dan kata-kata hampir melukai, memilih untuk diam sambil tetap berada di samping pasangan adalah bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki. Ia memberi ruang bagi emosi untuk mereda, memberi waktu bagi hati untuk kembali lembut, dan akhirnya membuka pintu bagi percakapan yang jauh lebih sehat, bukan karena pengecut, tapi karena tahu bahwa tidak semua pertengkaran harus dimenangkan dengan logika. Dalam rutinitas sehari-hari yang monoton, kehadiran yang diam seringkali muncul dalam hal-hal kecil yang terlihat biasa, seperti duduk bersama di sofa sambil menonton film tanpa komentar berlebih, atau sekadar menemani minum kopi di pagi hari dengan keheningan yang nyaman. Momen-momen itu yang sebenarnya membangun ikatan yang kuat karena di dalamnya terkandung rasa aman dan penerimaan total. Kamu tidak perlu menjadi versi terbaikmu setiap saat untuk dicintai. Banyak orang takut pada keheningan karena mengira itu pertanda hubungan yang dingin. Padahal keheningan yang nyaman justru adalah tanda hubungan yang sudah matang. Dua orang yang bisa diam bersama tanpa merasa canggung adalah dua orang yang sudah benar-benar merasa aman satu sama lain. Mereka tidak lagi perlu mengisi setiap detik dengan kata-kata untuk membuktikan bahwa mereka masih peduli. Ketika seseorang sedang berjuang dengan masalah pekerjaan, keuangan, atau tekanan keluarga, solusi yang dipaksakan sering kali terasa jauh dari realita. Yang lebih dibutuhkan adalah seseorang yang mau mendengar curhatan panjang tanpa langsung memberikan, harus begini, harus begitu. Kehadiran yang dia mengatakan, aku melihat perjuanganmu dan aku tetap di sini meski belum tahu cara membantumu sepenuhnya. Itu adalah dukungan yang paling tulus. Kehadiran yang diam juga menyembuhkan luka masa lalu yang masih tersimpan. Banyak orang membawa trauma dari hubungan sebelumnya dan mereka butuh waktu untuk belajar percaya lagi. Di saat seperti itu, orang yang sabar menemani tanpa memaksa untuk segera melupakan masa lalu adalah orang yang paling berarti. Ia tidak berusaha menjadi penyembuh, tapi ia menjadi saksi bahwa kali ini ada yang berbeda, ada yang mau menunggu dengan penuh kasih. Di tengah masyarakat yang selalu menuntut penampilan sempurna di media sosial, kehadiran yang diam menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu difoto atau diumbar. Cukup dua hati yang saling menemani dalam sunyi, menikmati kebersamaan tanpa perlu kesan luar biasa.
Itulah keindahan yang sesungguhnya yang tidak bisa ditiru oleh filter atau caption paling romantis sekalipun. Orang yang mampu memberi kehadiran yang diam biasanya adalah orang yang sudah damai dengan dirinya sendiri. Ia tidak merasa gelisah ketika tidak bisa memberikan jawaban. Ia tidak merasa gagal ketika hanya bisa mendengar dan memeluk. Karena ia mengerti bahwa cinta bukan tentang seberapa sering ia bisa memperbaiki pasangannya, melainkan seberapa konsisten ia bisa menemani pasangannya. Bayangkan suatu hari nanti ketika usia sudah semakin senja dan tubuh serta pikiran tidak lagi sekuat dulu. Di saat itu, yang paling berharga bukanlah harta atau pencapaian, melainkan pasangan yang masih mau duduk di sampingmu, memegang tanganmu, dan diam bersama menikmati sisa waktu. Kehadiran yang diam di masa tua adalah mahkota dari sebuah perjalanan cinta yang panjang dan tulus. Kita semua pernah merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang, tapi ketika ada satu orang yang mau hadir dengan sepenuh hatinya tanpa banyak syarat, kesepian itu perlahan-lahan memudar. Kehadiran yang diam adalah obat untuk jiwa yang lelah berpura-pura kuat. Ia mengizinkan kita untuk menjadi manusia biasa, rapuh, lelah, dan kadang tidak tahu arah, tanpa takut dicampakkan. Pada akhirnya, kehadiran yang diam mengajarkan kita arti sejati dari cinta yang dewasa. Cinta bukan selalu tentang kata-kata manis atau solusi instan. Kadang cinta adalah memilih untuk tetap ada di samping seseorang meski tidak tahu harus berbuat apa. Karena di saat-saat paling gelap, yang paling kita butuhkan bukanlah orang yang paling pintar, melainkan orang yang paling setia menemani. Kehadiran yang diam juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai momen kecil dalam hidup. Di era di mana semua orang sibuk mengejar pencapaian besar, kita sering melupakan kekuatan dari sebuah pelukan tanpa kata, sebuah tatapan yang penuh pengertian, atau sekadar kebersamaan di ruangan yang sama. Momen-momen itulah yang sebenarnya membentuk fondasi hubungan yang kuat dan tahan lama, karena ia dibangun bukan di atas kata-kata, melainkan di atas rasa aman yang mendalam. Banyak orang merasa bersalah ketika tidak bisa memberikan solusi bagi orang yang mereka cintai. Mereka berpikir diam berarti tidak berguna atau tidak peduli. Padahal kehadiran yang tulus tanpa paksaan untuk memperbaiki segalanya justru adalah bentuk cinta yang paling murni. Ia menunjukkan bahwa kamu mencintai orang itu apa adanya, bukan hanya versi yang sudah selesai masalahnya. Dalam perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian, kita semua akan mengalami fase di mana segala sesuatu terasa berat dan tak terprediksi. Di saat seperti itu, orang yang mau tetap berada di samping kita dengan tenang adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tidak berusaha menjadi cahaya yang menyilaukan, tapi menjadi pelita kecil yang tetap menyala meski angin kencang datang bertubi-tubi. Kehadiran yang diam membantu kita menemukan kekuatan dari dalam diri sendiri. Ketika tidak ada yang memaksa kita untuk segera bangkit atau langsung memberikan jawaban, kita punya ruang untuk merenung, merasakan, dan akhirnya tumbuh dengan cara kita sendiri. Proses ini jauh lebih bermakna daripada solusi eksternal yang dipaksakan, karena penyembuhan yang datang dari dalam akan jauh lebih kuat dan abadi. Di hubungan yang sehat, kedua belah pihak belajar keseimbangan antara memberi solusi dan memberi kehadiran. Ada waktu untuk bicara panjang lebar, ada waktu untuk mendengar, dan ada waktu untuk hanya diam bersama. Pasangan yang sudah dewasa memahami irama ini dengan baik. Mereka tidak saling membebani dengan ekspektasi harus selalu menjadi penyelesai masalah satu sama lain. Bayangkan betapa indahnya jika setiap orang belajar seni kehadiran yang diam ini, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih hangat. Orang yang sedang terluka tidak akan merasa sendirian, orang yang sedang berjuang tidak akan merasa menjadi beban, dan cinta akan tumbuh lebih dalam karena berakar pada penerimaan total, bukan pada kesempurnaan. Kehadiran yang diam juga adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup orang lain. Kita mengakui bahwa setiap manusia punya waktu dan caranya sendiri dalam menghadapi masalah. Dengan tidak terburu-buru memberikan solusi, kita sedang berkata, aku percaya pada kekuatanmu, dan aku siap menemanimu sampai kamu menemukan jalanmu sendiri. Itu adalah cinta yang sangat mulia. Saat kita menua, kenangan yang paling melekat bukanlah kata-kata indah atau hadiah-hadiah mewah, melainkan momen-momen di mana ada seseorang yang rela duduk bersamamu dalam diam, melalui suka dan duka, melalui senyum dan air mata. Kehadiran yang konsisten itulah yang akan kita rindukan di akhir hayat, karena ia adalah bukti bahwa kita pernah benar-benar dicintai. Jadi, lain kali ketika seseorang yang kamu sayangi sedang mengalami hari yang buruk, tahanlah dorongan untuk langsung memberikan nasihat. Cobalah duduk di sampingnya, genggam tangannya, atau peluk dia dengan lembut. Biarkan kehadiranmu yang tenang menjadi obat pertama. Kadang itu adalah hal paling powerful yang bisa kamu lakukan. Pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling pandai menyelesaikan masalah, melainkan siapa yang paling setia menemani. Kadang yang paling kita butuhkan bukan solusi instan, bukan kata-kata bijak, bukan pula janji-janji besar. Yang paling kita butuhkan adalah kehadiran yang diam, yang tulus, yang hangat, dan yang rela tetap ada meski dunia terasa runtuh sekalipun. Karena di dalam diam yang penuh kasih itu, cinta menemukan bentuknya yang paling indah dan abadi.